Halo Mbak Em. Halo. Mbak Ella. Wis, baca dulu dari Mas Jun dulu yang tadi login pertama. Ya, Soal bonus sih seorang Mas. wanita Jiwa 30 tahun datang berkonsultasi dengan dokter. Pasien mengatakan untuk urusan ranjang dengan suami ia baru dapat mencapai kepuasan apabila suami mencambuknya dan menamparnya cukup keras. Gangguan yang dialami pasien ini adalah sadis. Yakin? Ini si pasien ini dicambuk apa mencambuk? Oh, eksibisme. Mosok. Ya apa yuk? Mas, apa ya? Lupa ya. Jadi gini, gengs. Si pasien ini sebenarnya arahnya itu dua jawabannya, Rek. Kalau wis ada kekerasan dalam seksual, kalian mikirnya itu kalau enggak sadisme, ya masokisme. Ya, sadisme sama masokisme. Sekarang cara bedainnya gimana? Jadi gini, sadisme itu terjadi kalau yang melakukan adalah si pasien. Ingat ya kata-katanya, Ya. yang melakukan aktif berarti ya, sadisme itu aktif. Contoh, si pasien itu merasakan hasrat seksualnya tersalurkan puas apabila dia melakukan kekerasan dengan cara mencambuk. Ini dia melakukan kekerasan. Apa dia mencambuk, memukul. Tapi yang melakukan kesalahan ada si pasien. Kalau masokisme itu dilakukan kekerasan pasif. Jadi dia merasa terpuaskan kalau dilakukan kekerasan oleh pasangannya. Nah ini dia kan yang melakukan kekerasan kan bukan pasiennya, suaminya ya tuh. Oh. Nah berarti kan benar katakannya mencambuk. Siapa yang mencambuk? Suaminya. Berarti si pasien kan pasif dia, dicambukin. Makanya dia masuknya di masokisme. Walah. Ya. Nyaman? Si pasiennya Jadi cara bedain Kalau- sadisme ya? Kalau anu sadisme. betul. Lek misale contohnya ngene wis. Lek Mas Jun sing mukul, iku jenenge Ya. sadisme. Mas Jun mukul terus puas, itu namanya sadisme. Mas Jun dipukul sama pasangannya terus puas, itu namanya masokisme. Masokisme. Oh, Nah ini jebakannya ini Rek. Dia benar mencambuknya dan menampannya. Ini berarti kan melakukan loh, aktif toh. Tapi siapa yang melakukan? Suaminya Rek. Bukan si pasien. Si pasiennya apa? Wanita toh. Gitu. Trikinya gitu. Jadi seolah-olah aktif padahal yang aktif adalah si pasangannya. Berarti si pasiennya kan pasif, dia dipukuli, dia ya dicambuk sama dipukul. Paham perbedaannya paham ya? aman-aman. Paham. Oke, aman. Ini Mbak M gimana? Clear Mbak M? Cuci muka dulu, emang. Oke. Oke, sekarang ngomongin fetisme. Kalau fetisme itu memakai atau memiliki pengganti objek seksual. Contohnya ya benar pakaian contohnya. Jadi intinya dia itu substitusi kata kuncinya ya. Kalau fetisme itu substitusi. Voyeurisme apa itu? Voyeur itu mengintip. Mengintip orang. Ya. Betul. Jadi dia itu melihat, mengintip, nah itu voyeurisme. Gitu. Aman ya? Aman. Oke, kalau eksibisionisme. Suka melihatin Nunjuk kelamin. Iya, kata kuncinya adalah pamer. Ya, exhibition itu artinya pamer. Makanya ada Jatim Expo, pameran, pusat pameran kan itu ya. Jadi eksibisionisme adalah pamer kata kuncinya. Dia menunjukkan kelaminnya. Gitu. Oke. Aman ya? Aman-aman. Lah ini Rek, kalau ngomongin pasangan jadi sadisme sama masokisme ini kan masing-masing. Kalau ngomongin pasangan atau orang tadi itu suka melakukan atau dilakukan kekerasan ada lagi namanya sadomasokisme. Itu gabungannya sadisme sama masokisme. Orangnya suka Catatkan ya.
Kan kalau suka melaksanakan kekerasan namanya sadisme. Mm-mm. Kalau suka dilakukan kekerasan namanya masokisme. Kalau suka dua-duanya, suka melakukan dan suka dikerasin namanya sadomasokisme. Oh, gabungannya berarti. Gabungannya, yok seneng gepuk, seneng digepuk. Namanya sadomasokisme. Oke. Aman, gengs. Aman ya, guys ya? Aman. Oke, mantap. Tuh, sekarang Nopi Coy. Nopi Coy. Seorang PPDS senior seringkali menyuruh PPDS junior untuk mengerjakan tugas morning reportnya. PPDS junior pun balik menyuruh dokter muda untuk mengerjakan tugas tersebut. Mekanisme pembelaan ego di atas adalah yang supresi. Yakin? Enggak. Berjenjang loh ya. Berjenjang berarti proyeksi ya? Cul? Sublimasi. Oh. Proyeksi. Bukan proyeksi. Iya. Sublimasi gitu. Kalau kamu ada kayak gini, Rek, pelimpahan tanggung. Ini kan kuncinya kan pelimpahan tanggung jawab. Ya toh? Kalian mikir itu dua. Kalau enggak introyeksi ya proyeksi. Sekarang cara beda nona gini. Tak terangin dulu ya. Ini kan dia dapat tugas, dapat tanggung jawab. Ya toh? Terus habis itu berjenjang dia. Habis dari PPDS senior dikasih PPDS junior. Terus diserahkan lagi ke DM, ya kan ya. Ini namanya introyeksi. Tapi kalau proyeksi itu gini. Kalau tanggung jawab diserahkan itu namanya introyeksi. Tapi kalau kesalahan diserahkan itu namanya proyeksi. Contohnya misalnya gini. Seorang perawat dia lupa masukkan suntik. Terus habis itu diomeli sama dokter jaga. Perawatnya nyalain ke DM. Nah, itu namanya proyeksi. Kesalahan toh, soalnya ngomongin blaming. Gampang ini, proyeksi itu blaming. Nyalahkan. Tapi kalau introyeksi, ngasih tanggung jawab. Memindahkan beban. Paham bedanya? Tak kasih contoh yang sama perawat tadi ya. Kalau introyeksi itu contohnya gini, perawat disuruh nyuntik, dia nggak mau nyuntik, nyuruh DM buat nyuntik. Itu namanya introyeksi. Tapi kalau proyeksi, perawat disuruh nyuntik, dia lupa gak nyuntik, terus diomeli. Nah, dia baru nyalahkan si DM itu tadi nggak disuntikkan sama DM-nya. Itu namanya proyeksi. Bisa bedain kira-kira? Bisa. Bisa ya? Bisa. Jadi satunya itu dia tugas yang harusnya dia kerjakan, disuruh ke yang lain, itu namanya introyeksi. Tapi tidak melaksanakan, terus salah, terus akhirnya nyalahkan yang lain, itu baru proyeksi. Ya, ngerti ya bedanya ya? Ya. Oke, mantap. Nah, sekarang kalau supresi kemarin sesuai yang tak terangkan, supresi itu kan menekan intinya kan ya. Jadi dia mau pikiran dan perasaan yang tidak dapat diterima secara sadar. Jadi intinya dia itu menekan dirinya sendiri. Contohnya misalkan apa ya? Oh, iki misalkan dia sebenarnya nggak mampu, dia nggak bisa acting misalkan. Terus dia ngomong apa? Oh, emang sebenarnya bisa kok acting iki, cuma aku nih aja sih nggak bisa ya. Itu namanya supresi ya. Membuang supresi. Jadi, sublimasi menjadi karya baru ya. Diputus pacare, dia ngelukis, bikin puisi, bikin lagu, terus jadi prestasi. Itu namanya sublimasi. Denial jelas, deny itu menolak ya. Deny itu menyangkal. Jadi denial penyangkalan. Ya, introyeksi ya jawabannya ya. Oke. Nah, ini perbedaan nih, ya kan? Kalau proyeksi itu lebih ke kegagalan, ya. Kegagalan, tapi introyeksi itu tanggung jawabnya harusnya dia dikasihkan ke yang lain. Kamu baca keterangan ini kan masih bingung ya, memasukkan ke dalam diri sifat-sifat terus gampang anis pokoknya nek
Nek proyeksi itu suatu kesalahan disalahno ke yang lain, tapi lek introyeksi tanggung jawab dilemparno tanggung jawab. Tapi kan belum salah, tidak salah kan? Kan belum melaksanakan toh nek introyeksi itu. Intinya gitu bedainnya. Ya aman ya? Aman. Mantap. Oke Mbak M, hajar. Saudara P usia 14 tahun dibawa oleh orang tuanya ke dokter karena marah-marah. Pasien marah karena ingin dibelikan smartphone terbaru seperti teman-temannya. Pasien memiliki keterlambatan bicara, perkembangan motorik, dan interaksi sosial dengan sekitarnya. Pasien tidak pernah mengenyam pendidikan formal. Pada pemeriksaan IQ didapatkan 31. Diagnosis yang tepat yang sedang. Enggak. Yakin? Berapa ya IQ-nya yang ringan? Yang sedang, yang ringan tuh berapa ya? Lupa gue. Gini, retardasi mental itu dimulai di bawah IQ berapa sih kira-kira Mbak? Ini 20. 6 retardasi 70. mental mulai disebut retardasi mental 70, betul. Jadi di Ya. bawah 70 itu sudah retardasi mental. 70 masih belum, tapi di bawah 70 itu sudah retardasi mental. Nah, retardasi mental itu dibagi menjadi 4 grading ya. Retardasi mental ringan, retardasi mental sedang, retardasi mental berat, terus baru retardasi mental sangat berat. Lah, patokannya kamu gini, ini kan emang apalannya gampangane patokane mulai dari 70 dulu. Kan di bawah 70 ya. Jadi 70 sampai 50 itu masih ringan. Retardasi mental ringan. 20 toh turunnya ya. Jadi 70 sampai 50, 69 lah, 70 kan masih belum ya. 69 sampai 50 itu masih retardasi mental ringan. Di bawah 50 sampai 35 itu retardasi mental sedang. Oke? Di bawah 35 sampai 20 itu retardasi mental berat. Ya, Man? Man. Kurang dari 20 itu sangat berat. Gitu, Rek. Jadi awal sama akhir itu kan 20. Kalau yang tengah-tengah, yang mental sedang sama berat itu selisihnya 15. Coba lihatin hitungan. Bener nggak? Yang ringan kan 70 ke 50 kan 20. 20 digit. Ya kan ya? 20 angkanya kan selisihnya 20. Kalau mental sedang selisihnya kan 49 ke 35, 15. Ya toh? 35. Iya. Kalau retardasi mental berat sama selisihnya 15. Kalau yang sedang berat 20. Jadi awal sama akhir 20, tengah-tengah 15 selisihnya ya. Dimulai dari 70. Oh, aman ya? Kalau kayak gini berarti patokannya di IQ-nya ya, bukan dari apa? Kayak kalau RM itu wajib kamu harus hafal angka yang tadi. Kalau RM yang tak sebutin tadi. Jadi patokannya gampangannya mulai dari 70. 70 kurang 20 itu ringan. Ya kan ya. Terus habis itu karena berikutnya tengah kurangi 15 itu sedang. Kurangi 15 lagi itu berat. Baru yang terakhir kurang dari 20 itu masuk yang sangat berat. Ya. Nah ini kalau 31 masuk yang mana Mbak berarti Mbak? Yang berat. Berat. Ya, aman ya? Ya. Jadi jangan lupa hitungannya. Kurang dari 70. Awal dikurangi 20, tengah-tengah dikurangi 15, kurangi 15 lagi, baru paling bawah kurangi 20 lagi. Gitu ya. Oke. Novia sama Mas Jun aman ya ini ya? Aman. Oke. Nggak ada pertanyaan? Udah dicatat tadi? Udah.
Oke, mantap gengs. Well played, well played. Nah ini loh, sama aja sih sama yang tadi tak apa PPNO tadi. Yuk, sekarang balik Kakak Jun lagi. Seorang pria usia 61 tahun dibawa ke dokter Pas, ini pernah Mas Jun dapat oleh soalnya. Pas. anaknya karena muncul bintik-bintik merah pada kulit 1 bulan terakhir. Selain itu, pasien mengaku sering demam. Saat dilakukan pemeriksaan, pasien tampak lemah. Konjungtiva anemis, PTG positif, hasil pemeriksaan penunjang didapatkan HB 8,5, trombosit 25.000, leukosit 64.000, peningkatan sel blast di daerah tepi. Shift to the left. Diagnosa pada pasien ini adalah Yang kapan hari itu loh. Ini kurang ajar soalnya emang Mas Jun. Biasanya, bener ini AML. Biasanya soal yang jawabannya AML itu kan dikasih tahu di sini ditemukan aurot positif ya kan ya, atau dikasih gambar. Terus nanti ada auratnya. Ini nggak dikasih gambar, nggak dikasih aurat. Tapi dikasih clue ini, Rek. Jadi AML ini kalau kalian nggak ketemu aurat positif, lihatan. Nah, kalau sel blast banyak sama ada shift to the left, itu AML. Iya. Shift to the left. Sama sel blastnya banyak. Iya. Itu AML. Oke? Nah, tapi kalau misalkan di sini diterangkan ada keterangan aurat positif langsung kepuan AML, wis gak usah lihat lain-lain ya. Ya aman ya ini ya. Masih ya. aman-aman. Terus habis itu kalau misalkan shift to the right maksudnya apa? Ya sama karena dia cepat ya kan ya. Kan di bawah 1 bulan pasti kan ya. Nek di bawah 1 bulan dia shift to the right berarti jawabannya ALL. ALL ya. ALL. Tak terangin satu-satu ya, cakap bingung Rek yo. Pokoknya gini Rek. Nek shift to the left itu mesti ML. Ya kan ya. Tapi nek shift to the right itu mesti LL. Sekarang kalian bedainnya akut sama kronisnya. Lek nggak ada tanda perdarahan itu kronis. Kalau ada tanda perdarahan itu akut. Contohnya apa ini? Muncul bintik-bintik merah pada kulit. Itu berarti akut. Dapat kuncinya di sini? Dapat. Terus kedua lihatan waktunya. Tapi waktu ini biasanya jebak, Rek. Pernah ada soal keluar 1 bulan tapi nggak ada tanda-tanda perdarahan. Itu tetap kalian jatuhnya di kronik. Sekarang bedainnya tinggal kalian lihat CML atau CLL. Kalau shift to the left, tadi mana? AML. Yang ML. ML ya. Ya, bisa AML, bisa CML ya. Bergantung ada perdarahan atau tidak. Tapi kalau shift to the right berarti dia LL. LL, ya bisa ALL bisa CLL gitu. Oke, alhamdulillah paham ya. Oke. Kalau limfoma Hodgkin gimana wi? Limfoma Hodgkin itu tambah enak pasti disebutkan di soal, nggak usah ngapalin ciri-ciri gini. Pokoknya nek ketemu Sternberg cell, Reed Sternberg cell, itu langsung kepuan limfoma Hodgkin. Lek ketemu Starry Sky itu namanya Burkitt limfoma. Jadi limfoma itu ada 2, limfoma Hodgkin sama limfoma Burkitt. Lek Reed Sternberg cell itu limfoma Hodgkin. Nama lainnya itu owl cell. Burung hantu itu loh, owl itu loh. Owl cell itu limfoma Hodgkin. Owl cell atau apa? Tapi owl cell atau Reed Sternberg cell. OWL betul. Owl cell atau Reed Sternberg cell, tulisannya REED Sternberg cell. Reed Sternberg cell itu limfoma Hodgkin. Tapi kalau ngomongin Starry Sky, jadi langit penuh bintang, Starry Sky itu kamu kalau lihat bintang pasti di bukit, maka jawabannya adalah Burkitt limfoma. Limfoma gitu. Paham ya, Kings ya? Oke, udah dicatat ya. Mas Jun clear, Mas Jun? Nggak tanya lagi?
Apa wi? Star tadi wi. Starry Sky. Starry Sky. Langit berbintang. Starry Sky ya, itu punyanya Burkitt limfoma atau nama lainnya non-Hodgkin limfoma. Itu sama kayak Burkitt limfoma ya. Ayo. Udah, aman? Aman. Ya, oke. Sekarang pop quiz, ayo tak tanyai. Tadi bedain mulai dari Kak Emma dulu. Bedain akut sama kronis gimana, Mbak? Kan tadi. Dilihat ada pendarahan atau tidak. Oke, kalau ada perdarahan? Kalau ada pendarahan akut. Ya, lo. Kalau ada perdarahan? Akut. Kalau nggak ada Kalau nggak ada perdarahan? pendarahan kronis. Oke, mantap. Terus kalau bedain kronik sama akutnya gimana, Mas Jun? Sorry, kalau bedain mieloid sama limfoidnya gimana, Mas Jun? LL sama ML tadi gimana bedainnya, Mas Jun? Halo? Oh, nyetir. Ayo Nov, skip Nov, kamu ayo Nov, ayo. Bedain ML sama LL-nya gimana? ML itu shift to the left, kalau yang LL shift Oke. to the right. Oke, mantap, well played. Ya, gitu. Jadi itu kalau misalkan nggak dikeluarkan aurutnya ya, gitu caranya ya. Jadi pernah soalnya sopo Astri lah gak salah. Dulu Astri sempet tanya, "Wi, ngono aku gak metu nang soalku, nggak ada aurutnya ya opo aku sok tahu caranya bedainnya shift to the right atau shift to the left ya." Gampangannya gitu. Aman ya? Aman. Oke. Sekarang Nopi cuy, habis Mas Jun. Nah, ini juga udah pernah ini. Yuk. Seorang pasien usia 45 tahun telah menjalani operasi gastrektomi 1 tahun yang lalu. Saat ini pasien sering mengeluh mudah lelah. Pemeriksaan fisik didapatkan konjungtiva anemis. Pemeriksaan penunjang yang paling tepat untuk mengetahui penyebab penyakit tersebut. Gastrektomi. Khas. Nanti tak terangin. Ini anu sih, apa tricky sih ini? Halo. Yo. Halo. Halo. Apa Wik? Halo, oke. Apa Nov? Jawabannya Nov? Iki. Jawabannya apa yuk? Jawabannya. Suwe Novia. Kok kontes ya? Yuk. Uji Schilling. Oke, uji Schilling. Betul ya. Jadi ini makrositik rek. Patokane gini rek, nek dhek ngomongno gastrektomi ya kan ya. Terus mudah lelah, kalian curiga nak ngonane anemia defiensi B12. Anemia defiensi B12 ini kan masuknya di apa? Di makrositik ya. Makrositik, Lah uji anemia makrositik kemarin pakainya Schilling ya, masih ingat ya. Kemarin kan kita patokannya di kalau makrositik pakai Schilling. Lah masalahnya ini kita nggak tahu kalau ini makrositik. Taunya dari mana makrositik? Karena gastrektomi. Gastrektomi itu bikin kalau udah gasternya dipotong, lambungnya dipotong, dia kan nggak bisa penyerapan vitamin B12. Ya toh? Dia nggak bisa penyerapan B12. Efek sampingnya apa? Efek sampingnya terjadi anemia defisiensi B12. Masuknya di mana? Masuknya di anemia makrositik ya. Makrositik. Makro yang besar ya. Makanya pakai ujinya uji Schilling gitu. Nah, ada lagi rek misalkan dia gastrektomi tapi dia ngomongin di sini spoon nail terus habis itu lidah seperti sendok, berarti masuknya anemia defisiensi besi. Kalau defisiensi besi berarti kamu laksanakan darah lengkap.
lebih ke arah ini sih, apa namanya? Oh, beda. Apa sih Ferritin. namanya? FE, Iya, FE, ferritin ferritin, ya. Serum betul. ferritin. Uji ferritin ya. Jadi kalau misalkan muncul 2 ada DL, ada ferritin, tetap pakai yang ferritin ya. Ferritin. Aman ya. Jadi ini ada 2. Kalian lihat dulu dia. Lek DE ngomong nomek gastrektomi, mudah lelah, nggak ada spunil, terus habis itu lidah seperti sendok, berarti masuknya tetap yang makrositik, ujinya uji siling. Tapi lek DE ngomong no spunil, terus habis itu lidahnya seperti sendok, baru kalian jawab. Oh, yang defisiensi FE. Apa ya? Ferritin ya. Gitu. Oke, sekarang siapa sih? Mbak M. Seorang pria usia 28 tahun datang dengan keluhan mudah lelah. Pasien merupakan pasien epilepsi yang rajin kontrol. Sudah 1 tahun mengkonsumsi obat phenytoin. Pada pemeriksaan didapatkan konjungtiva anemis. Dari pemeriksaan penunjangnya HB-nya 8,9, MCV-nya 115. Diagnosanya MCV-nya meningkat. Ini. Kuncinya ada 2. Ini sama ini. Di MCV sama phenytoin. Yuk, mana yuk? Kalau MCV-nya meningkat berarti makro juga ya? Oke, mantap makro. Berarti kan sisa mana sama mana jawabannya kalau makro? Yang ini, C sama D. Oke, berarti C sama D. ABE dibuang. Lumayan. Berarti kan ada kemungkinan 50% benar ya toh. Nek C ya D. Sekarang dari C sama D yang ada urusan sama phenytoin yang mana kira-kira? Yang ini nanti dihafalin ya, sering keluar. Yang 12, yang D. Jul? Yang asal apa yang iya? Jul? Lupa. Tak kasih clue lagi. Tadi kan sudah sempat muncul B12 ya. Mungkin enggak panitia UKM PPD itu ngeluarin soal dengan jawaban yang sama 2 kali? Enggak mungkin. Oh, enggak. Oh, yang B9. Nah, berarti kira-kira sekarang jawabannya apa? Yang C. Iya, yang B9 ya. Sekarang ngapalin ya, ada beberapa obat yang khas. Dia itu kalau sudah MCV-nya segini, kalian hafalin beberapa obat yang urusannya sama B9. Nah, kebetulan ini yang keluarkan phenytoin, catatan dulu. 1, phenytoin. Itu bisa menyebabkan anemia defisiensi B9. Phenytoin. Yang kedua, methotrexate. Garis miring. Garis miring, methotrexate, garis miring, obat kanker. Jadi MTX atau methotrexate itu obat kanker. Itu bisa menyebabkan defisiensi vitamin B9. Maknanya apa? Maknanya gini, Rek. Lek misalnya dia di sini gak ngomongin methotrexate, tapi di sini ngomong pasien sudah 1 tahun lalu mengalami penyakit kanker dan meminum obat kanker. Lah kan dia nggak ngomong methotrexate. Nah, tapi kalian kalau ada clue meminum obat cancer, berarti kalian jawabnya ke arah defisiensi asam folat. Ya, soalnya tricky kalau ada soal gitu. Soal gitu kan bisa arahnya ke penyakit kronis. Ya, tapi MCV ini 115 terus dia ngomong ada riwayat pengobatan ada riwayat minum obat cancer, obat kanker, ya tetap jawab B9 ya. Karena kalau penyakit kronis pasti MCV-nya normositik, normokromik ya. 60 sampai 80. MCV kan di atas 80 ya masuk MCV. Gitu. Aman ya? Aman. Aduh. Yang 12 itu obat apa? Asam folat ya? Gimana? Folik acid. Ya kalau yang B9 defisiensi asam folat. B9. Aman ya? Aman. Oke. Singgung. Siapa saiki?
Kakak Jun, hajar Kakak Jun. Seorang wanita dibawa ke IGD dalam keadaan sesak nafas. Saat dilakukan pemvis didapatkan tensi 120, nadi 100, HRL 35. Saat dilakukan BGA didapatkan hasil pH turun, CO2 naik, HCO3 naik. Kemungkinan kondisi terjadi adalah Oke. yang kemarin turun berarti asidosis. Oke. Iki keadaan apa? Gak usah bingung tabel dulu, gak usah bingung garis dulu. Keadaan apa dulu ini? Metabolik apa respiratorik dulu? Respiratorik. Jelas ya kan ya, sesak nafas, respiratorik. Nafas. Oke, berarti metabolik coret kan? Dicoret, ya. Sisa CDE. Oke, sekarang kita tentukan antara parsial, total atau terkompensasi, tidak terkompensasi. Nah, pilih yang mana sekarang? Parsial. Parsial. Ya, mantap betul. Ya, gampang ya. Jadi langsung lihat aja. Kalau DE ngomong no apa namanya asidosis respiratorik sing DE iki sebenarnya urusannya sama tadi yang ditanya Novia sih, yang apa dia reversible atau enggak ya. Kalian cek dulu ini pasiennya keadaannya gimana. Sebenarnya soal kayak gini nggak mungkin keluar ya. Kenapa? Sudah nggak boleh sekarang ujian yang boleh dilaksanakan di BPD. Putus-putus. Oh putus-putus? Iya. Masih putus-putus nggak Rek? Enggak. Udah enggak? Oke, sorry. Internet Rasanya Novia itu putusnya aku. Jadi gini Rek, konsepnya sebenarnya soal kayak gini itu sudah nggak mungkin muncul di UKM BPD. Yang mungkin muncul itu misalkan respiratorik masih metabolik respirator ini masih muncul. Kayak gini masih muncul sebatas ini. Tapi untuk terkompensasinya dia sudah nggak mungkin muncul lagi. Iya. Ya, karena sekarang di puskesmas kan nggak ada BGA. Sekarang kan menyesuaikan sama minimal itu puskesmas. Karena kalian nanti lebih banyak ditugaskan di puskesmas. Lah, efek sampingnya apa? Yang sekarang muncul itu kalau nggak sebatas metabolik atau respiratorik, sama di yang ditanyakan itu antara reversible non reversible. Nah, gampang. Kalau reversible non reversible tinggal lihat itu tadi yang tak terangin di awal tadi, Mbak Emma belum join ya tadi ya. Tak ulang lagi. Jadi reversible itu kan kata dasarnya reverse. Kalian cari bisa balik endaknya dia. Kalau dia bisa balik, ya wis dia reversible. Kalau dia nggak bisa balik, ya dia non reversible. Contohnya apa, Wi? Reversible itu contohnya orang dengan bronkitis. Orang dengan bronkitis dia kena infeksi. Kamu kasih antibiotik, simptomatiknya apa kamu kasih, dia bisa balik normal. Tapi kalau yang irreversible, contohnya apa? Contohnya itu orang dengan PPOK. PPOK itu kan emang lumennya dia mengecil. Jadi di lumen saluran nafasnya, bronkusnya itu dia mengecil. Sehingga dia setiap harinya itu ya wis batuk sama sesek. Kalau dia datang ke IGD itu dia sedang eksaserbasi akut. Jadi PPOK yang eksaserbasi akut itu loh. Karena tiap hariannya dia itu sudah sesek sama batuk. Bisanya kamu menghilangkan eksaserbasinya tok, serangannya tok yang kamu hilangkan. Tapi dia bendino wis kulino wisan batuk sama sesek pasiennya. Jadi itu non reversible. Terus kalau ngomongin terkompensasi parsial atau total ini note aja ya, sekedar tahu aja ya. Lek DEPH itu turun, CO2 naik, CO3 naik, itu pasti parsial wisan. Pasti parsial. Kenapa? Karena kan sesuai CO2, kan dia berarti urusan pernafasan ya kan ya naik. Lah, pH nih itu urusannya metabolik harusnya. Pernafasan sama metabolik berlawanan berarti parsial ya. Kalau dia sama-sama turun berarti dia tidak terkompensasi. Kalau dia pH turun, CO2 naik, HCO ini punyanya apa? Metabolik. Dia turun masuknya di terkompensasi total. Gampang kayak gitu toh. Tapi ini nggak bakal keluar, tenang aja. Yang keluar nanti reversible non reversible sama ini sebatas ini asidosis atau itu apa metabolik atau respiratorik gitu toh. Ya, aman ya gengs ya? Aman. Oke, Novi clear ya ini ya? Clear. Beda bisa ya, beda ini ya.
Oke, Mas Jun aman kita di Wisan. Paham ya. Nah ini lo lihat sing metabolik ya. Kalian gak usah ngapalin pH nih. Titenan metabolik ini mesti sing urusan metabolik mau. Shock hipovolemik, ketoasidosis, intoksikasi. Pokoknya sing ke seluruh badan itu namanya metabolik. Asidosisnya ya. Masuk alkalosis ya sama, yang ke seluruh badan ya. Tapi lek respiratorik mesti ngomong no pernafasan tok ya. Asma, PPOK, gangguan paru. Sama alkalosis juga sama. Nek respiratorik yo ngomong no pernafasan tok, hiperoksemia ini kan pernafasan. Aman ya? Oke, Nopi cuy, hajar Nopi cuy. Soalnya belum keluar Wik. Lah, iki baru. Soalnya belum keluar. Wes. Iya. Oke. Ya, seorang laki-laki usia 40 tahun datang dengan keluhan panas sejak tadi pagi. Pasien akan berangkat ke luar negeri besok. Saat diperiksa didapatkan tensi 120/80, nadi 88, suhunya 38, RR 18. Untuk mengetahui apakah disebabkan oleh virus dengue, pemeriksaan yang dilakukan tadi pagi. Berarti yang Nah, ini Novia tahu ketemu ini. Yo, mantap NS1, gak mana. Kenapa? 1 hari kan sampai besok kan ya. Jadi langsung NS1 yang dicek ya. Batasnya kemarin berapa hari Nov NS1? Kurang dari 3 hari. Yo, mantap. Well played. Nice. Wanita atak, guys. Ayo, KKM. Seorang wanita usia 45 tahun datang dengan keluhan muncul bintik-bintik hampir pada seluruh tubuh sejak kemarin. Selain itu, pasien mengeluh jika gusi berdarah. Ia mengaku sejak 6 hari yang lalu mengalami demam tinggi yang tidak membaik dengan obat warung. Saat diperiksa, pasien tampak lemah. Tensinya 100/60, nadinya 98, R-nya 20, suhunya 38,4. Tampak peteki luas dan didapatkan adanya purpura fulminan. Pemeriksaan labnya HB-nya 11,2, leukositnya 22.000, trombositnya 60.000, fibrinogennya 0,8, protampitemnya 5 detik, dan didapatkan adanya peningkatan dedimer. Kamtesnya negatif. Diagnosanya dedimer. Kamu lihat dedimer itu langsung tahu jawabannya Wisan. Serius. Ini soal bonus. Nek dedimer itu paling enak. Woy. Ini keluar terus rek di UKMPPD. Apa ini? Lupa ini. Ayo. ETP mungkin. Apa ya? Yakin? Cul? Iya deh. Oke, gini Mbak M. Tak kasih tahu kamu. Ini paling enak. Lek kamu ketemu dedimer ya kan ya, peningkatan dedimer. Itu berarti kamu nyari jawaban yang ada D-nya juga. Lek dedimer berarti jawabannya DIC. Selain DIC ada juga DVT, deep vein thrombosis, itu juga dedimer. Tapi ketemunya di bedah nanti kamu deep vein thrombosis. Ya bisa di jantung juga ada deep vein thrombosis. Jadi pokoknya ada dedimer. Kalian cari jawaban yang ada D-nya ya. DIC, deep vein thrombosis itu sama-sama dedimer. Gitu ya. Oke aman? Aman. Ya, pokoknya paling enak. Nek ketemu dedimer langsung ABCDE ono sing ada D-ne wis. Mau DIC, mau deep vein thrombosis, pokoknya ono D-ne langsung gebuken ya. Kayak kalian ketemu peningkatan dedimer. Aman ya? Jangan lupa ya ini ya. Ini soal bonus pokoknya. Kalian ketemu soal gini rek nang UKMPPD wis gak usah maca ndukure. Dedimer cari ABCD endi sing ono D-ne. DIC atau DVT ya. Langsung lumayan kan, buang berapa menit kalian langsung kan. Wow misal. Oh pasti panjang-panjang. Tapi lek ketemu dedimer langsung DIC apa DVT, klikan jebret pindah. Wis. Ada gak. Di situ patokan, percaya mbak aku. Nang dia pokoknya ono dedimer jawabannya mesti nek DIC DVT. Pokoknya sing ono dene. Keluar dua-duanya ya, gak mungkin. Mesti soalnya lek DVT iku nek gak di jantung di bedah keluare. Nek di interna mesti ngomongno DIC. Ya. Disseminated intervascular coagulation kepanjangannya ya.
Itu di IC. Enak pokoknya di dimer patokane nek gak nak ngonane DVD ya di IC. Gitu. Oke, aman ya tadi ya? Aman. Oke. Maaf Saiki kakak Jun. Aman bisa. Kakak Jun. susah ya. Seorang wanita usia 50 tahun datang ke poliklinik Istah. dengan keluhan kencingnya semakin sedikit. Saat ini pasien sudah tidak kencing lebih dari 12 jam. Saat dalam pemeriksaan fisik dapatnya anemis negatif, edem tungkai positif, tensi 120, nadi 90, suhu 37,5, RR 30 per menit. Diagnosa yang tepat adalah sudah tidak kencing. Oke. Kata kuncinya sudah tidak kencing. Kronik. Ayo. Yang C tak? B. Yakin? Oke. Sekarang gini. Patokanmu kalau dia berdasar tidak kencingnya, kalau CKD itu pun bisanya di grade 5 ya toh. Ini kan grade berapa nggak tahu. Ya kan ya CKD-nya. Terus kamu lihat waktunya Mas Jun. 12 jam masa kronis? Oh iya, belum. Iya kan belum berbulan-bulan, 2 jam masa kronis. Kira-kira apa? Akut kan? Akut. Nah, yang akut ada 4. Kira-kira yang mana? Yang A. Jul? Betul. Nah, ini akut kidney failure, Mas. Yang gagal. Sudah gagal ginjal akut. Ya kan ya. Kalau akut kidney injury itu kan dia itu kerusakan ginjal akut. Ya kan ya. Kalau resiko ginjal akut, nekrotik dia sudah mati. Kalau failure ciri khasnya khas Mas dia Mas. Dia wis ngomong enggak kencing. Gagal jantung, gagal ginjal, gagal hepar. Kata kuncinya adalah tidak bisa memenuhi fungsinya. Contoh, fungsinya jantung kan memompa darah. Ketika dia sudah nggak bisa memompa darah disebut gagal jantung. Gagal hepar. Fungsi hepar adalah detoksifikasi darah. Kalau dia nggak bisa detoksifikasi, badannya kuning-kuning, keracunan, namanya gagal hepar. Sama gagal ginjal juga gitu. Sudah tidak bisa kencing. Loh, gak berfungsi lah, tidak bisa memenuhi. Wong fungsinya ginjal itu untuk produksi urin utamanya ya kan. Makanya kalau nggak bisa produksi disebut gagal ginjal. Bahasa Inggrisnya akut kidney failure. Failure kan gagal. Gitu. Konsepnya seperti itu. Aman ya? Tuh, ngefek lah. Lebih dari 24 jam. 12 Nek jam. aku tuh bular nekrosis apa wi? Kalau aku ngomongin jamnya ya Mas ya, sebenarnya itu patokannya bukan di jam sih, lebih ke filtration rate, Tapi le aku ngomongi iku ketika dia itu sudah nggak berfungsi lagi langsung tak gepuk failure. Karena kayak risk injury ini patokannya nanti di glomerulus filtration rate. Nanti ada keluar nilai GFR-nya di sini nanti. Jadi satu-satunya sing ngomong tidak bisa kencing ya wis mek failure tok. Berarti tipe soal yang kayak metu nilai GFR-nya tuh yang punyanya kayak Aki terus yang kidney risk sama tak ini ya, apalin ya. Iya. Yang keluar GFR-nya itu di risk injury ya failure keluar, cuma enggak jadi itu sih, enggak apa namanya, kalau khusus failure ini pasti enggak dikeluarkan. Kayak gini kan enggak ada GFR-nya. Iya. Catatan ya. Nah, kalau yang risk akut kidney risk itu kurang lebih dari 50%. Cewek. Akut. Sorry. Kalau risk itu lebih dari 25%. Ya sih, mulai risk dulu, risk baru injury ya. Risk itu 25%. 25%. Oke. Kalau juri
injury lebih dari 50%. Oke, aman. 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 Kalau failure lebih dari 75%. Nah, kalau sudah gampangannya mulai tidak bisa produksi itu dari failure, karena injury sama risk itu masih bisa produksi, Rek. Oh. Gitu. Aman? Nah, kalau yang akut tak terus ya, Rek ya. Tadi kan sampai di akut tubular nekrosis ya. Cara Ya. beda ini gimana, Wi? Ya bisa, akut tubular nekrosis itu bisa nggak bisa muncul gejala, tapi sudah ganti diagnosa menjadi akut kidney failure tadi. Jadi awalnya akut tubular nekrosis, kalau dia sudah nggak produksi urin, jadinya akut kidney failure atau gagal ginjal akut. Nah, awalnya gimana sebelum dia berubah menjadi gagal ginjal akut? Kalau di fase akut tubular nekrosis, gampang, Rek. Ciri khasnya pipisnya warna merah. Gitu ya. Pipisnya warna merah. Kalau sama nefrotik gampang. Nefrotik dia ketambahan odem, terus paling banyak pada anak-anak. Dewasa nggak ada odem, pipisnya warna merah. Akut tubular nekrosis. Wis gitu ya. Untuk yang ATN ini GFR-nya yo sama kayak yang failure berarti di atas 75%. Nggak muncul GFR juga. Oh. ATN nggak muncul GFR. Oke. Pokoknya ciri khas soal sing nggak muncul GFR itu ATN sama AKF. Kalian mikir dua itu kalau nggak muncul GFR lo ya. Tinggal kalian bedakan. Kalau nggak bisa kencing, punyanya AKF atau GGA. Nama lainnya AKF ini bahasa Indonesianya GGA. Gagal ginjal akut, ya kan ya. Kalau ATN itu tetap akut tubular nekrosis ya. Dia ciri khasnya di soal ngomongnya kencing warna merah, nggak ketemu odem, nggak nyebutkan odem. Kalau keluar GFR, kalian curiga antara yang kidney injury sama kidney risk, ya. Kalau kidney risk lebih dari 25%, kalau injury lebih dari 50%. Wis gitu. Oke, aman ya? Aman. Iya, gitu caranya. Gak usah ini nek keterangan ini gini ruwet ketok sih. Nah, iya sama kayak di anu. Di Madi juga gini ruwet kan. Dua woyan. Nek patokannya gitu sih. Iya. Oke, sekarang siapa saiki? Mari. Mbak Emma. Oh iya, Mbak M, KKM. Aku. Hajar. Novita apa Mbak Emma ini? Oh, Novi. Apa Kak Emma? Oh, lihat. Novi, mari Asin. Oke, seorang wanita usia 32 tahun datang dengan keluhan nyeri pada ulu hati sejak 1 bulan yang lalu. Sudah diobati dengan obat yang dibeli di apotek namun tidak membaik. Pada pemeriksaan fisik didapatkan tensi 120/80, nadi 80, RR 18 kali per menit, suhunya 37. Nyeri tekan pada regio hipokondrium sinistra. Saat dilakukan UBT apa ya UBT? Didapatkan hasil positif. Urea Brites. UBT itu khas pada orang dengan Helicobacter pylori. Tesnya namanya urea Brites. Urea Brit. Iya, nafas Brit. Oh, Brit nafas. Ya. Maka terapi yang tepat adalah ini berarti dia pakai omeprazol terus. Oke, jadi tak terangin dulu nanti jawaban ya. Yang khas itu kamu harus nemukan 1 PPI sama 2 kombinasi antibiotik. 1 proton pump inhibitor sama 2 kombinasi antibiotik. Nah, yang mana sekarang? Yang B kayaknya. Betul? Amok 3 kali 1000. Yakin? Ya. Gini. Jadi pada Helicobacter pylori itu khas. Pemberiannya itu pasti 2 kali semua. Catatan dulu ya. Pemberiannya cari yang 2 kali semua. Ya.
Jadi sing nggak ada 2 kali nih coretan. Berarti sing mungkin mana kira-kira kalau 2 kali semua? Yang D berarti. Yakin? 2 kali semua It, dong. Oh, itu langsung nih 3 yang kali. E, yang E, yang E. Yang itu ya, yang pemberiannya 2 kali semua. Khas. Terus habis itu pakainya PPI-nya boleh Ome, boleh Lanso, tapi kalau di buku Ingenio pakainya Omeprazol. Ya. Omeprazol, dan di soal-soal yang paling banyak keluar memang jawabannya mesti pakai yang Omeprazol. Omeprazol 2 kali 20 mg. Wes ya 2 kali ya pemberiannya ya. Terus amoksisilinya selalu pakai yang 1000 mg, nggak pernah ganti. Pakai yang 1000 mg, pemberiannya sama, dia 2 kali pemberian. 2 kali 1000 mg. Klaritromisinya baru 2 kali 500 gitu. Aman ya ini ya? Catat bentar, Wik. Catat dulu. Poin pertama, dia harus 2 kali semua pemberiannya ya. BPA-nya pakai omeprazol, amoknya pakai yang 1000, klaritromisinya yang 500. Nek klaritromisin sih aman, nggak pernah diganti lo. Lihatin ini lo. Dari A, B, C, D kan klaritromisin ini kan mesti podo kabeh. Yang sering diganti itu ini, Ome sama amok. Apalin amoknya 2 kali 1000, Ome-nya 2 kali 20. Begitu, guys. Helicobacter pylori. Bakter pylori. Jadi DE ya. Aku pas diajari bab iki zuku wajur kan kayak sinyalnya wajur. Jadi gak sinau blas yang iki bagian lambung-lambungan. Alah alasan. Tenan. Iya. Jadi kapan? Jadi biasanya gini Rek. Ada variasi soal itu dibilang dia itu alergi amoksisilin. Baru alergi amoksisilin berubah. Dikasih apa? Tetap klaritromisin, cuma amoksisilinnya diganti metronidazol. Metronidazolnya berapa kali? 3 kali 500. Itu kalau di sini ada catatan si pasien alergi amoksisilin, kan nggak mungkin kamu kasih amoksisilin kan, pasiennya alergi. Baru kasih cari opsi yang pakai metronidazol. Berapa dosisnya? 3 kali 500 kalau metronidazol. Wis ikut tok sih variasi yang sering keluar. Aman ya? Aman. Oke. Terkapis aku. Oke, gengs. Kalau pembuktian mana? Titen nolak jawabannya waduh, gak usah mau soal. Kemarin tak bilang ada kayak gini dijawab apa? Ayo Mbak M. Gak usah baca soal wis, langsung jawaban yang kemarin kerepeken, yang tak suruh jawab ada soal turunan-turunan, jawab apa kemarin? Yang apa ya? Yang siapa tuh? Ini pas soalnya yang baca Novia, masih ingat aku. Waktu awal yang baca Novia. Enggak Emma sendiri. Mosok sih, Novia kok yang moco. Penurunan genetik. Ayo, langsung jawaban ini enggak pernah ganti. Masih nang soal apa? Masih padi, optima, masih pasti. Oke, aku lagi ketemu soal gini, kata aja soalnya langsung tak klik jawabannya. Iya. Yang D. Resesif. Iya, X-linked resesif ya, mantap. Ini kita buktikan ya jawabannya ya. Loh kan, X-linked resesif. Sih kayak gini ki gak usah waca preketek-preketek ini jelas ini hemofili ya paham. Cuma masih hemofili masih opo. Soal UKMPD sing ditono pas di X-linked resesif. Dadi kene sinau MG pirang-pirang SKS kanggo bisa nang UKMPD jawaban MSG tok X-linked resesif. Gak sih mbok tambah SP ini MGBN. Hemofilia. X-linked resesif ya. Jadi kalian pun nggak tahu misal lo kok kemungkinan terburuk nggak tahu diagnosa ini hemofili lo. Kalian jawabnya soal trait kayak gini, wis jawaban X-linked resesif, wis tak jamin bisa. Pasti wis juga MPPD sing metu mek X-linked resesif. Iya ya. Males sih soalnya soal panjang itu. Ya makanya aku kadang itu kayak sing halal sing gak usah ya ada sih memang peer yang memang dia kepingin ya mungkin niatnya kepingin arek-arek kepingin dadi mentor pisan ya. Lah aku sih tak takon kontrak di awal kepingin
lulus ya wis nek foto berarti aku pengen ngajari mek kayak lulus tok soalnya. Tapi lek per mentor enggak menganjurkan loh gini-gini. Iya anjene. Ya padha karo aku biyen sih Mas. Aku biyen kan diprotes sampai dokter iku, sapa jenenge iku? Dokter Made biyen nemen aku biyen diprotes ngarepe dekan. Ujung-ujungnya ketika nggon aku 100% lulus, dekan dhewe sing njaluk ngomong dokter Made apa ngerekrut aku maneh. Wah, Aku mau. makanya tambah pusing hasilnya per mentor. Ayo. Saiki sapa saiki? Mari Mbak Jun. Mas Jun nanti. Mas Jun. Ecer Mas Jun. Seorang perempuan usia 30 tahun datang dan keluar berdebar-debar dan gemetar. Pasien mengalami keluhan penurunan berat badan. Keluhan terjadi sejak 1 bulan lalu. Kemudian dokter menyuruh untuk operasi. Setelah operasi, pasien mengalami keluhan kaku pada badan. Saat diperiksa, kemungkinan hasil lab yang didapatkan saat ini adalah kaku pada badan khas. Ada kelainan jantung, terus mengalami kaku pada badan. Nah, wis. hipo. Oke, jadi tak kasih clue awal ya. Pokoknya Mas lek ngomongno dhek kaku pada badan berarti kan otot. Ya kan ya, otot. Terus ada kelainan jantung. Ada kelainan jantung, ada kaku otot. Cari yang dia sifatnya hipokalsemi. Ya, hipo. Nah, tinggal belakangnya ini ngikuti hipokalsemi itu gimana sifatnya ke zat-zat yang lain. Tapi saya kayak kan hipokalsemi ada mek 2. Ya. Nah, saiki berarti hipokalsemi sing di yakin yakin hipo semua. Saya ngarep hipokalsemi ini mek luru, tapi ternyata ada sing nang tengah. Ayo. Nanti tak terangin gampangan nih, Rek. Nanti, Rek. Jawaban dulu. Wis, yang mana Mas iki, Mas? Hipokalsemi yang mana? Hipokalsemi, hipofosfatemi, hipermagnesiemi. Berarti yang mana? B. Yang B. Betul ya. Oke, sekarang gini. Tadi kan pertama tak kasih clue ada kayak gini, gak usah nyari zat lain, cari kalsiumnya dulu. Kalsiumnya pasti turun, pasti dia hipokalsemi. Ototnya kaku, jantungnya berdebar. Khas. Makanya kalau kita pernah di jantung diajari ini gambaran hipokalsemi. Pokoknya ini ono nyeri otot ambek kelainan jantung, itu cara hipokalsemi. Masuk gak apal kayak gini gak masalah. Di soal pasti disebut. Oh ya. Setelah kamu tahu ini hipokalsemi, cari temennya. Kalsium itu punya temen akrab namanya magnesium. Jadi dia naik, magnesium ikut naik. Kalsium turun, magnesium ikut turun. Jadi kalau sudah ketemu hipokalsemi, berarti magnesiumnya kemungkinan naik apa turun? Turun. Nah, berarti cari yang ada hipokalsemi sama ada hipomagnesium. Yang mana kira? Aku. Hah? Hipo semua. Yang mana? Yang C, pegang dulu. Kalau ada hipokalsemi sama hipomagnesium, mereka berdua punya musuh. Tadi kan berteman baik, kalsium sama magnesium. Punya musuh namanya fosfat. Nah, kalau kalsium sama magnesiumnya turun, fosfatnya kemungkinan gimana kalau musuh? Meningkat. Berarti hiper kan? Ya. Nah, cari yang hipokalsium, hipomagnesium, fosfatnya hiper. Yang mana kira-kira? Gak ada, we. Nah, yakin. Hiper. Gak. Coba ya, sekarang dilihat. Hipokalsemi ndak ini? Ya. Hipokalsemi. Magnesiumnya hipo juga ndak? Balik hiper di depan. Iya. Wah. Ternyata fosfatnya ditaruh depan, dia hiperfosfatemi ya, tapi dia hipokalsemi sama hipomagnesium. Oke, catatan ya Rek ya, magnesium berteman baik dengan kalsium. Jadi kalau kalsiumnya turun, magnesiumnya pasti turun. Mereka berdua sama-sama punya musuh.
musuh namanya adalah fosfat. Jadi kalsium berteman dengan magnesium punya musuh namanya fosfat. Aman ya, Mas Jun? Apa? Oke, mantap. Ya, jadi catatan engko Mas Jun ketemu soal ini mesti eling. Soal apa? Wis tau kebluk. Iku bagus iku. Kowe arep ben tak kono kliru kowe. Cek gampang ngapal. Mbak Emma tak tanya dulu. Mbak M, kira-kira tadi yang temenan sama kalsium siapa? Magnesium, Magnesium. Punya musuh namanya fosfat. fosfat. Kalau misalkan ada kelainan jantung sama kelainan otot, kalsiumnya gimana kira-kira? Menurun. Oke, berarti magnesiumnya Turun juga. turun juga. Kalau fosfatnya Meningkat. meningkat. Mantap. Ayo no. Kejar. Seorang laki-laki datang di bawah Ngopi, UGD cuy. dalam keadaan nyeri perut yang hebat sejak makan jengkol 1 jam yang lalu. Pasien juga mengalami muntah diare saat diperiksa, didapatkan tensi 110/80, nadinya 98, RR 2 kali per menit, suhunya 368. Terapi yang diberikan yang cer ya. Iki apa sih jengkol nih? Iya, betul. Keracunan jengkol. Benar. Jengkol itu punya nama, ya namanya dia sendiri, namanya asam jengkolat. Memang benar. Dia terapinya itu sodium bikarbonat. Ini kurang ajar aja nih. Namanya asam jengkolat ya. Asam jengkolat ini terapinya ya benar itu tadi sodium bikarbonat. Apalan ya. Tapi ya gak usah dihafal teman, pokoknya ini ketemu soal ini ya sodium bikarbonat udah benar ya. Wah ini ada ini. Asam jengkolat ya. Kurang ajar ini. Ya. Aku dapat justru malah ini baru-baru loh di batch belakangan tok ini FDI munculin asam jengkolat. Dulu itu ketemu deh apa ya TU ini poin enggak salah. Dulu aku urunan kan sama anak ikut TU poin itu. Penyebabnya adalah pikirku ya apa asam jengkol gak mungkin ya kan jengkol masuk asam jengkol. Ternyata bener jawaban itu. Jadi kalau ditanya penyebabnya itu intoksikasi jengkolat asid atau asam jengkolat. Ya, sama jengkolat asid atau asam jengkolat. Itu kalau ditanya penyebabnya. Oke, sekarang apa sih? Aku. Gimana? Seorang wanita Ya, datang ke ajar, IGD. Pak M. Seorang wanita datang ke IGD dalam keadaan tidak sadar. Pasien saat ini pada saat dilakukan pemeriksaan GCS-nya 121, tensinya 90/70, nadinya 100, suhunya 37,5, RR-nya 30, pernafasan kusmol dan bau nafas ketel. Pemeriksaan gula darah 400, terapi kausatif yang tepat. Ini KAD ya. Ya, oke. Sudah tak blok ya kata kuncinya ya. Ini tricky soalnya, hati-hati. Ini soal yang Budi Santo sering keliru jawabnya itu ya ini soal-soal kayak gini. Seorang Budi Santo. Duh, dek tambah kawal lah keliru nang soal-soal gini. Master Wong Pehung. D. Yang mana? Ayo Mbak M. Yang Sudah tak blok ya kuncinya ya. Gimana jawabannya ya? aduh nggak tahu kok nih. Yang E dah. Jadi gini Mbak M. Kalau ditanya, ini kan orangnya apa? KAD kan? Khas, ada keton ya. Terus nggak sadar tensinya drop. Makanya dia disebut KAD keto asidosis diabetes. Kalau anak-anak yang pinter-pinter biasanya mikirnya udah KAD. Awal-awal pasti dia resusitasi cairan, digrojok karena tensinya drop. Ya kan shock. Makanya digrojok. Padahal yang ditanyakan adalah terapi kausatif. Terapi kausatif itu maknanya adalah
terapi yang menyebabkan penyakit pada pasien ini. Penyebabnya apa Kak Ade itu? Namanya apa? Ketoasidosis Diabetik. diabetikum. Berarti yang menyebabkan ya diabetesnya. Orang diabetes dikasih apa? Insulin. Insulin ya. Jadi lek ditanya terapi kausatif, yang jawab yang menyebabkan penyakit dasar apa? Insulin. Tapi lek ditanya terapi awal yang harus segera dilaksanakan adalah resusitasi cairan ya. Karena apa? Tensinya drop, GDA-nya tinggi. Kalau GDA tinggi kan tanpa kamu kasih insulin pun kamu gercep cairan, dia bisa turun. Sama nyupport tensinya biar balik. Gitu ceritanya. Paham ya, Kings ya? Itu aman ya. Oke, tak tanya lagi habis ini Mbak M. Tak tutup. Oke, kalau misalkan orang KAD Mbak M ditanya terapi awal yang harus segera dilaksanakan apa kira-kira? Resusitasi cairan. Ya, atau gercok cairan ya sama. Kalau misalkan ditanya terapi kausatif pada orang KAD dikasih apa Mbak M? Insulin. Insulin. Mantap gitu ya. Jadi hati-hati ketika mek sak seritan tok gitu. Arek sing pinter-pinter mikir jero-jero iso kebluwu. Padahal gampang. Oh, aku gampang keblocok berarti pinter aku. Wah, cocok Mas. Aku wis mikir kita awal sampai nih guys misal. Ayo. Ayo ini khas lagi rek soal trademark ini. Ayo. Sopo Mas Junan Seorang Mas Jun. Ayo Mas Jun. seorang pria 18 tahun Closing. penyakit dalam untuk konsultasi mengenai penyakit yang dideritanya. Pasien mengatakan sering mengalami gusi berdarah dan mimisan. Selain itu, badan sering mewar-memar. Keluhan sering berulang sejak kecil, tapi belum diketahui penyebabnya. Ayah pasien mengalami hal serupa. Saat dilakukan pemeriksaan, tampak beberapa hematom pada kaki. Pemeriksaan penunjul dapatkan Hb11, leukosit 7.000, trombosit 380.000, bleeding time memanjang, PPT normal, APTT memanjang, tes ristosetin terganggu. Jenis transfusi yang paling tepat diberikan untuk pasien tersebut adalah Oke. Penyakitnya dulu apa kira-kira Mas? apa ini? Gusi berdarah ya? Ini aja yang tak blok ini loh. Ini sudah menandakan penyakitnya, tesnya ini. Histosetin punyanya siapa? Hemofili. Yakin. Hemofili kan PTA-PTT yang dicek. Ini tes ristosetin yang ngecek. Hemofili nggak dicek ristosetin soalnya. Leukemia. Kalau leukemi dia ngomongin trombosit Mas. Leukemi itu dia ngomongin trombosit kayak gitu-gitu itu. Terus di sini pasti nggak ada ceritanya leukemi dikasih transfusi langsung nggak ada. Pasti leukemi itu awalnya diperbaiki steroid dulu. Ya betul, ini von Willebrand disease Mas Jun. Khas. Catatan ya. Tes ristosetin itu punyanya von Willebrand disease atau penyakit von Willebrand. Ya. Willebrand disease. Tulisannya VON spasi Willebrand. Willebrand disease. Von Willebrand disease. Nah, penyebabnya adalah kekurangan faktor von Willebrand. Jadi kalau ditanya etiologisnya kok bisa? Karena defisiensi faktor von Willebrand. Nah, terapinya harusnya kan kalau kekurangan faktornya dikasih faktornya. Lah masalahnya faktor von Willebrand itu adanya dalam bentuk cryoprecipitate. Jadi orang dengan von Willebrand disease tombone dikasih
Kryoprecipitat. Inget-ingetan. Oh. Gitu. Oke. Fusin kriopresitat. Iya. Oke, aman. Itu ada nama lainnya tahu, kriopresitat itu. Pas Kryoprecipitat itu bukan ada nama lainnya, bisa digantikan. Jadi misalkan kryoprecipitat enggak ada jawabannya, Nggak ada. kalian boleh milih konsentrat faktor 8 garing FVW. Tadi kan tak bilang kan harusnya dikasih faktor von Willebrand ya. Ingat nggak? Tadi nyatet. Ya. Nah, kan disingkat faktor von Willebrand itu disingkat menjadi FVW. Kalian boleh kalau kryoprecipitat enggak ada, kalian ganti pakai jawaban konsentrat faktor 8 garing FVW. Lah ini kan garingnya garing 9, nggak boleh. Kenapa? Karena faktor 9 itu punya nama lain sendiri. Nama lainnya apa? Nama lainnya adalah Christmas factor. Catatan. Faktor 9 itu nama lainnya Christmas factor. Oke. Christmas apa, Wi? Christmas factor, faktor. Oh. Christmas factor. Faktor. Aman? Aman. Durung mari catatannya si jengkas. Makanya kalau misalkan kekurangan faktor 9 atau kekurangan Christmas factor, nama penyakitnya adalah sesuai dengan namanya. Penyakitnya Christmas disease. Kalau faktornya disebut Christmas factor, penyakitnya namanya Christmas disease. Simple, ojo sampai lupa ya. Christmas disease. Faktor 9. Oke. Nanti lah kalian nanti waktu ngerjain TU misalkan kalian latihan sendiri TU apa ya misalnya sing gelek metu itu TU-nya Pajajaran Unpad terus Optima UI biasanya kan pakainya Optima ya Optima itu nanti lah kalian lah guyu-guyu dhewe walah iki lak sing wingi lah ngono. Lah makanya teman-teman biasanya ngomong FDI nggak lengkap ya sebenarnya sama aja cuma mau gali namanya atau tidak gitu tok lah aku sebenarnya sama aja kok. Malah lebih lengkapan soal-soalnya FDI debat latihan. Soalnya dia lebih variatif, lebih kurang ajar lah. Cuma ya itu lebih enak buat kita ngolah. Oh, tadi soal iso ditrik kayak gini ya ternyata ya gitu. Enak gitu. Sama TO kampus. TO kampus itu menurutku useless Mas, jujur aja. Lah aku menurutku gak nganggu, serius. Soalnya ngelentangnya waduh mbek UKM BPD masalahnya. Banget. Dan materi ini bukan gak ya apa ya. Materi ini duduk materi gak UKM BPD. Iki ujarane arek-arek luwe angel iku TO-ne kampus. Sebenarnya jatuhnya bukan luwe angel sih, Nov. Wong nyatane nek luwe angel kudune arek-arek akeh sing gak oleh rekom, akeh sing oleh rekom. Cuma gak iku ae, maksudnya ku gak bukan kompetensine UKM BPD. Wong materi ini kan lucu. Misalnya kalian dikasih materi hariannya materi untuk KMBPD, tapi soal latihannya dikasih yang bukan untuk KMBPD. Ya podo karo misalkan bendino DKI sinau fisika tapi ujiannya bahasa Inggris itu lah, yang nyelewentang berarti. Kayak gitu. Sebenarnya nek pelajarannya misalkan TU-nya TU kampus dikasih materinya materi pelajaran kampus ya mesti tambah luwih iso arek mesti tambah. Gitu sih. Ya wis 38 kita lanjut berikutnya ya gengs ya. Oke. Ya wi. Oke, jadi istirahat dulu jangan lupa review catatan-catatannya tadi ya. Ya. Semoga bermanfaat. Amin. Ayo, assalamualaikum aku undur diri. Apa? Oh, oke. Menurutmu ku sing bening dipakai soal latihan iku apa? Soalnya Ini aku intinya sih Optima terus tadi sama ini sama apa namanya FDI. FDI ya. Nah Ingenio kan kalian harus dapat suplemen kan, iku podo. Iya. Jadi soalnya kemarin aku ngerasa sing zaman durung Pirmentor si UKM ngerasa UKM BPD-an ngono mepet waktu nih. Jadi aku nih
apa namanya ngejar kanca-kanca kan padha sinau. Aku mari rabi jeder waktu iku posisine sik ngupokoro nggon turu apa Wih, sembarang. wih, kalau sing biasane prediksi dari kayak Ingenio, Optima yuk efek tapi. Iki aku gak ngomong nang efek gae yo, tapi pengalaman pribadi yo. Ya. Kan aku kan ngomongno soal nyel. Suatu saat iku aku wis takcul kabeh, aku njagakno mek prediksine Ingenio. Dadi pirang atus 1000 pira soal iku tak wapalno kabeh prediksiku. Bangsat ra ono sing metu mek lurut tok, Mas. Iya, sing kemarin yo ngono ya. Iya ta. Aku kesel hati lho langsung bangsat selamat ya aku lulus yo, gak lulus tak parani Ingenio tadimu. Jadi aku soal prediksi ta. Kok aku Ada nanti Nov, mendekati hari ya nanti kamu satu dibikinkan minggu meeting nanti. sing kemarin Satu kirim minggu. pram aku satu minggu. Nanti ada berapa ribu soal gitu loh. Iya. Pirang ewu soal. Iku pernah aku apal mati tenan sampai arek-arek heran. Kon kok iso apal? Tanyane wis kabeh tak buak, mek tak cukup Ingenio tok soalnya. Tapi sing keluar kemarin banyak padi, we. Iya lah yo aku getunku datang Ingenio kelautik alu mek rong soal tok. Selamat lho aku. Yo aku bukan muji FDI apa ya aku gak badhe apa-apa muji FDI cuma emang sing nyelametno aku waktu itu Mas hanya soal FDI aku bangsat kok betul aku tapi alhamdulillah sih cek selamat enak nang Ingenio kok enak njukuk teori nih tok saestu aku ngrasakno entos memahami soal teori emang berkat Ingenio tapi nek gawe prediksi ini sok lho istilah gak masuk blas. Nek FDI iku kita bisa dapat yang update TO-TO-nya itu ya apa ya? Melok bayar TO-nya padi ngono ta? Ketoke ngono, biyen iki sapa ya? Ya ini Pak ini. Biyen iku ya bayar TO-ne FDI ngono dek ben. Ya ternyata ya sambat aku ya ngono. Alah Mas ternyata padha kok ambek padi. Aku sinau yo mbek bondo iki tok. Ya alhamdulillah pokok lulus sekarang. Sampean sekarang ngono. Enak serius nek soalannya nek enak FDI tak aku nih. Maksudnya apa yo? Ngoplek ambek koyo Mas Jun kan sudah pernah ngerasain UKM PPD yo. Ya. Nah, kan ngerti maksudnya celah-celah apa maksudnya Mas yo? Ya. Njebake lho khas, njebake mau mirip model njebake. Mesti. Makane enak. Aku paling benci lek UKM PPD wingi kecuali wis. Ada soal kecuali ya. Bener kabeh kecuali wis. Ngerusak Mas ya. Iya. Yes, kok kapan-kapan rek apa ngelihat anunya padi ta? Urunan kok bisa diambil enggak Wik soalnya sih gitu tuh. Lah gak paham aku. Nek padi soalnya aku biasanya alah gratisan lah ono sih nang Telegram padi. Ada tapi batch kabeh nang Telegram. Batch Jito sing nang Telegram UKM PPD ku. Nah, senang padi. Enggak ya FDI ya lho, Nov. Padha ae serius. Timbangane iya. Apa namanya? Getun padha ae. Ndek kok Telegram ya nek kalian mau padi-padian itu dari Telegram. Lek sing kemarin sing barenganku lulus itu Puji. Puji Astuti satu permentor sama aku 4 kali. Dia hamin 2 minggu full FDE. Banyak yang keluar katanya. Anjen iya Mas aku ngrasakno dhewe. Alah Mas temenan aku kacek jam setengah wis mari wisan. Malah aku balen kok ngene. Iki ndek jero FDI gitu ya sampai mikir ngono sampai. Ngajar. Sampai arek tak gawe Wahyu juga lulus gara-gara FDE. Kali emang iya selamat gara-gara iku aku ngrasakno. Dan tak terapno nang arek-arek anjene. Oke lho Wik. Enggak maksudku iki loh, kan ada kalau satu batch gitu ya, misal batch 4 nih. Banyak banget. TO-nya ini banyak sampai 14 gitu. Tapi yang kita bayar 200.000 kayaknya cuman aku belum pernah bayar sih. Maksudnya dapat 14 TO-nya itu atau gimana? Wah, gak paham pisan. Aku biasa yo njakakno. Aku nunggu iku lho sing tak critakno nang kamu bahwa yo gak kabeh tak latihan nang arek tak pilih sing sekirane batchmu misalkan batch 4. Ya sing kemungkinan niku biasanya TO FDI 2, FDI 13. Batch 4 kan banyak tuh. Ya kan ya. Biasanya itu lek batch 4 yang muncul itu FDI 2, FDI 14,
FDI piro maneh 8. Mbok ono anune kok. Kapanane aku ngerekap FDI piro-piro ae sing keluar. Oh. Dadi ono porosine dhewe mangane aku gak tahu kalian tak kuwabe tak ratani tak urut ke FDI siji kan enggak. Tak endi sing sekirane metu dhisik. Oh. Nang simposium arek-arek. Ya wis, selamat istirahat, gengs. Oke wis. Aku tak Ya, menutup suwun hari we. ini. Oke, assalamualaikum. Salam. Nuhun. Tidur lagi.